Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah, setelah kita membahas di pertemuan yang lalu tentang sujud syukur, subuh hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang qada al-fawaid, hukum seputar qada salat, mengqada salat yang tertinggal. Dalam istilah fikih ada beberapa istilah fikih yang perlu dipahami. Yang pertama, kita sering mendengar kalimat al-ada. Apa itu ada? Jadi kadang-kadang waktu solat kita menyebutkan adaan. Ada itu adalah fi'lul wajib fi waqtihi, yaitu melakukan perkara yang wajib di dalam waktunya. Melakukan perkara yang wajib di dalam waktunya. Wa bi idrakit tahrimah yakunu adaan 'indal Hanafiyah wal Hanabilah. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali, ukuran disebut ada orang waktu melakukan salat mendapatkan takbiratul ihram. Jadi sebelum keluar dari waktu salat, dia masih mendapatkan takbiratul ihram. Itu disebut ada dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Wa amma 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah, menurut pandangan Syafi'i dan Maliki, fa bi idraki raka'atin min as-salah, baru disebut ada kalau mendapatkan satu rakaat dalam salat. Ini contohnya, kita tidur sebelum salat duhur, terbangun 5 menit sebelum salat asar. Kita lalu berwudu, lalu kemudian kita melakukan salat duhur. Baru disebut adaan, iaitu dapat salat di dalam waktunya, kalau menurut Hanafi dan Hambali dapat takbiratul ihram. Jadi misal habis takbiratul ihram, kita salat duhur habis takbiratul ihram, azan asar, padahal kita cuma dapat takbiratul ihram. Ini disebut adaan dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini tidak disebut adaan, baru disebut ada ketika dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat. Jadi satu rakaat itu berada di dalam waktu duhur. Begitu naik ke rakaat kedua, azan asar. Di situ kita berarti disebut adaan. Jadi yang kita niat selama ini adaan, berarti kita masih solat di dalam waktunya. Ya. Istilah yang kedua yang akan
kita dengarkan dalam fikih, iaitu al-i'adah. Iaitu i'adah adalah fi'lu mislil wajib fi waqtihi, iaitu melakukan perbuatan yang sama seperti wajib tapi masih di dalam waktu. Li khilal ghairil fasad, dan itu dilakukan bukan karena batalnya salat. Jadi istilah kedua i'adah. I'adah itu artinya mengulang. Disebut salat diulang iaitu ketika kita ingin melakukan salat seperti yang wajib kedua kalinya, tapi bukan karena rusaknya salat yang pertama. Contoh, kita sudah salat zuhur sendiri di rumah, kita fikir tidak ada lagi salat jamaah di Menasah. Rupanya habis kita salam salat zuhur, terdengar iqamah di Menasah. Kita pergi ke Menasah untuk mengulang solat itu agar mendapatkan pahala solat jamaah. Padahal tadi sudah solat zuhur. Bolehkah? Boleh. Jadi diulang untuk melakukan solat zuhur yang kedua, tapi bukan karena rusaknya solat yang pertama. Itu disebut i'adah. Kalau rusak solat yang pertama, itu tidak disebut i'adah, itu batal solat. Berarti harus ganti solatnya. Misal tertinggal rukun, gentut, macam-macam, itu batal solat pertama. Itu bukan i'adah, itu ganti. Jadi yang namanya i'adah melakukan solat kedua kalinya, seperti contoh tadi, untuk mendapatkan pahala jamaah. Dan pahala dan solat yang pertama itu tetap sah di dalam pandangan hukum, tidak terbatalkan dengan solat yang kedua kalau orang melakukan i'adah. Baik, istilah yang ketiga yaitu al-qadha. Apa itu qadha? Fi'lul wajib ba'da waqtihi, yaitu melakukan perkara yang wajib. Itu yang dimaksud di sini adalah contohnya salat setelah keluar dari waktunya. Jadi disebut dengan qadha. Jadi salat yang dilakukan bukan lagi di dalam waktunya disebut dengan qadhaan. Baik. Sebagai mukaddimah awal, disebutkan bahawa wasya'nu fil muslim dinan wa aqlan ayubadira ila ada'i salah fi waqtiha. Pada dasarnya seorang muslim itu dibebankan perintah oleh Allah untuk melaksanakan salat pada waktunya. Wa ya'thimu bi ta'khiriha. Dosa besar menunda-nunda salat an waqtiha bi ghairi uzrin. Menunda salat tanpa uzur, dosa besar. Maksud menunda salat sampai keluar dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa iza tuma'nantum fa aqimus salat. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, kalau engkau sudah selesai perang, engkau tidak lagi merasa takut, dirikanlah salat dengan sempurna. Karena salat telah Allah tetapkan bagi kaum mukmin di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan kita ini ada beban untuk menuju ke surga dan menghindar neraka. Lakukan salat di dalam waktunya yang telah ditentukan Allah, yaitu 5 waktu. Wa ta'khirus salah min ghairi uzrin ma'siyatan kabiratan la tazulu bil qada' wahdah. Ini yang mau disebutkan dulu. Orang yang pernah meninggalkan salat dengan sengaja, bighairi uzr, tidak ada penyebab yang boleh tinggal salat, sengaja dia tinggalkan salat. Ingat-ingat kembali Bapa, Ibu, masa-masa kita menjadi pasukan bodrek di waktu SMP.
sudah baligh tapi tidak solat, padahal dimulainya solat semenjak baligh. Mungkin dulu kita karena kurang pendidikan dari orang tua kita. Ada sebahagian orang yang kadang-kadang tidak solat di setelah balighnya. SMP tidak solat, SMA masa-masa batat juga tidak solat. Maka yang perlu kita ketahui lebih dahulu adalah itu maksiat, di antara maksiat terbesar. Meninggalkan solat itu maksiat besar. Nanti di akhirat bermasalah itu. Karena ada orang hari ini meremehkan, artinya alah ada wurojeh, itu kan masa lalu. Jadi waktu dia sebut masa lalu seakan-akan udah lepas. Sudah, dia taubat umur 45 tahun. Ini jangan merasa tersindir, Pak. Karena saya yakin di sini tidak ada yang begini. Yang lebih parah mungkin ada. Contoh Pak, SMP enggak solat, SMA enggak solat, taubat umur 45 tahun. Lalu sampai hari ini dia santai saja, alah itu masa lalu sebelum taubat. Jadi menganggap free itu sudah selesai. Di sini mau disebutkan yang pertama, tetap urusannya diqadha, tetapi wala tazulul qadha wala tazulu bil qadha wahdah. Tidak bisa dosa masa lalu itu dihapuskan dengan hanya mengqadha. Bal bit taubah, tapi harus diiringi dengan taubat. Ini yang menjadi catatan kita pertama. Yang sudah pernah meninggalkan salat itu dosa besar, lalu kemudian disuruh qadha. Sebentar lagi kita jelaskan hukum qadha dalam pandangan para ulama. Disuruh qadha, namun perlu kita ketahui qadha itu yang kita lakukan tidak bisa menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Jadi ada orang berfikir begini, sudah saya qadha, sudah terhapuskah dosa? Tidak terhapus dosa dengan qadha kalau itu dilakukan dengan sengaja. Artinya bukan sakit, bukan haid, bukan nifas. Jadi bagaimana itu? Ya, qadha itu hanya untuk mempersiapkan diri ketika Allah meminta pertanggungjawaban. Mana yang 5 waktu dulu kubebankan dari semenjak masa baligh. Itu siap-siap. Karena Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin, tidak akan berpindah kaki seorang hamba, tidak akan pindah di hadapan Allah kaki seorang hamba sampai dia selesai menjawab 4 pertanyaan dari Allah, tentang umurnya, tentang amalnya, tentang hartanya, dari mana dan kemana. Dihisap sedetil-detilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita disuruh qadha salat itu untuk bertemu Allah. Seakan-akan kita diminta bersiap-siap mengatakan di hadapan Allah, sudah kami selesaikan ya Allah. Tapi dosa tidak terhapus dengan qadha selama tidak diiringi dengan taubat. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan taubat, taubatan nasuha. Dan syarat taubat itu sudah pernah kita jelaskan ada 5. Syarat taubat baru dihapuskan dosa ada 5. Jadi bukan mengaku taubat. Ada orang mengaku taubat, Kiban Pak Jino, alhamdulillah Ustaz saya sudah taubat. Itu mengaku taubat. Baru taubat di sisi Allah 5 syaratnya. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, yang pertama al-ikhlas. Taubat itu harus dibarengi dengan keikhlasan hati, bukan rasa takut karena pemimpin atau bukan karena diancam oleh seseorang untuk taubat. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua an-nadam, harus ada penyesalan. Jadi menyesali, kenapa pekan dong rojihan anu semayang, kenapa bisa begitu saya hidup. Penyesalannya luar biasa.
Yang namanya penyesalan, enggak ada kebanggaan setelah taubat. Jadi enggak cerita sama orang, rojih nah, dulu masa-masa saya preman, itu solat itu enggak saya anggap pun. Dia berarti masih bangga. Rojih, dulu itu kalau saya marah, itu 5 orang bisa mati di tempat. Bangga dia bunuh orang, Pak. Dulu saya berzina, udah habis semuanya. Bangga. Ini bangga ini menyebutkan tidak ada nadam. Yang ketiga, al-iqla'. Harus melepaskan dosa itu, benar-benar tidak pernah melakukannya lagi. Contoh, dulu meninggalkan salat. Semenjak taubat, betul-betul enggak pernah meninggalkan salat. Walaupun dalam acara walimah. Karena orang ngaku taubat. Hari ini sudah salat. Sekali-sekali dia tinggalkan. Itu belum taubat. Dan kebiasaan orang meninggalkan salat hari ini waktu walimah. Pas azan duhur, lintu baru, darah baru bersepakat. Itu tidak salat di hari puncak Allah ingin memberikan keberkahan, langsung melawan Allah. Darah baru berbisik, kayaknya tidak mengapa hari ini hana pupu hana ada sembahyang uronyo, kita kan hari ini raja dan ratu, Allah maklum juga kok. Dia ingin mengatakan Allah maklum bahawa darah baru, lintu baru tidak salat. Kenapa mereka tidak salat rata-rata? Karena takut bedaknya luntur. Sekali luntur 1 juta, 1,5 juta. Maka di hari itu langsung terlaknat. Ini keluarga baru, bukan sakinah, bukan mawaddah, bukan rahmah, tapi keluarga laknatullah alaihi. Ini model kayak gini. Dulu ngaku taubat, acara tertentu enggak salat. Ini enggak taubat berarti belum melepaskan dosa masa lalu. Syarat keempat, al-azam, berjanji sampai mati tidak lagi melakukan dosa. Syarat kelima, dilakukan di waktu yang masih terima taubat, iaitu sebelum nyawa yugharghir, sebelum nyawa berada di tenggorokan dan sebelum matahari berada di sebelah barat. Jadi ini baru disebut taubat. Jadi mengqadha salat bukan menghapuskan dosa, tetapi qadha bisa menjadi penghapus dosa kalau diiringi dengan taubat. Makanya perlu taubat dan sambil mengqadha. Baik. Kecuali orang-orang yang tidak berdosa, tapi dia segera mengqadhanya, qadhanya dia lakukan, tapi dia tidak berdosa. Kalau tadi berdosa sengaja meninggal, iaitu yang meninggalkannya dalam keadaan tidak sengaja, tertidur, haid, nifas, macam-macam itu nanti dijelaskan ke depan. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, 4 mazhab menyebutkan tentang hukum bahawa qadha itu wajib, mengqadha salat wajib. 4 mazhab sekaligus. Namun kalau Bapak Ibu selama ini mendengarkan ada yang mengatakan qadha salat tidak wajib, jadi kalau taubat, taubat saja, tidak wajib qadha salat. Nah, ini ada pandangan ini ada, itu dari Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, diikuti oleh Ibnu Taimiyah, lalu imam muridnya Ibnul Qayyim, dan seterusnya sampai hari ini dipopulerkan oleh ulama-ulama dari Arab Saudi. Pendapat mereka mengatakan apa? Tidak wajib qadha. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak wajib qadha. Cukup taubat dengan dalil hadis Rasulullah, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat, kalau diterima taubatnya, seperti tidak ada dosa sama sekali. Ini dalil yang dipegang oleh Daud Al-Zahiri dan muridnya Ibnu Hazm, yang mengatakan taubat
cukup untuk menghapuskan dosa masa lalu. Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa mengatakan pandangan ini sesat, karena ini juga hasil ijtihad, namun tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana kita tahu taubat kita diterima? Kita ni hari ini umur 45 tahun, 50 tahun taubat. Padahal dulu enggak pernah solat. Padahal kita Islam. Lalu kita mengambil dasar hadis ini dengan mengatakan taubat saja, maka orang terima taubat tidak ada dosa sama sekali. Sehingga kita mengatakan enggak perlu qadha. Pertanyaan pertama, dari mana kita tahu taubat kita diterima? Sedangkan taubat tidak pernah seseorang mengetahui dia diterima taubatnya atau tidak sampai sakaratul mautnya datang. Ini kan pandangan ini agak sedikit ganjil, ya. Jadi melandaskan taubat, ya. Yang kedua, kita sudah meninggalkan satu kewajiban, baru sadar umur hampir tua. Apakah boleh meninggalkan kewajiban begitu saja yang berhadapan dengan Allah nantinya? Jadi ini hal-hal begini, walaupun itu hasil ijtihad, tapi kita mencari yang kira-kira menyamankan hati dalam urusan ini. Maka pandangan jumhur ulama berbeda dengan pandangan ini. Jadi itu disebut dengan zahiri karena mengambil sebuah ijtihad dari zahir ayat atau hadis. Jadi asal sudah ketemu ayat atau hadis, langsung diambil hukum secara zahir. Kelompok Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Zahiri ini, itu misal dikatakan dalam Al-Quran tentang tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kelompok zahir ini, Al-Zahiri, itu tidak mentakwilkannya, langsung mengatakan Allah punya tangan. Mengatakan dalam Al-Quran dikatakan wajah Allah, itu enggak ditakwilkan, langsung mengatakan Allah punya wajah, begitu. Maka disebutlah zahiri. Dan ini hari ini sebenarnya ini termasuk salah satu mazhab dari 13 mazhab, ya, yang sudah hilang, Pak. Namun mulai diangkat kembali oleh kelompok-kelompok tertentu, memakai dalil, menyandarkan diri ke mereka. Kalau kita belajar tarikh tasyri', sejarah syariat, itu 13 mazhab pernah ada di dalam dunia sejarah Islam, ya. Termasuk Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, At-Tabari, ya. Termasuklah Al-Zahiri. Itu ada hampir 13 mazhab, Pak. Semuanya tergilas zaman. Tergilas. Pertama karena tidak kuat pendalilan, tidak kuat dasar untuk menancapkan syariah. Yang kedua, tidak banyak murid yang melanjutkan, mungkin karena tidak terlalu kuat pensyariatannya, tidak ada murid-murid yang melanjutkannya, hilang, murid-muridnya hilang. Tertinggallah 4 mazhab yang mu'tabar, yang paling kuat. Itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 4 mazhab ini yang berkembang sampai hari ini, dan ini dengan alasan mereka punya sistem, ya, mengeluarkan hujjah dengan teratur dan punya kekuatan ketika mengeluarkan hujjah itu. Maka bertahan 4 mazhab. Nah, perlu kita ketahui, jadi ada kelompok yang mengatakan tidak perlu qadha dengan alasan cukup taubat. Dan saya pernah dengar ini dari beberapa orang. Perlu kita tambahkan informasi. Jadi jangan sampai kita begitu dengar, oh menan, berarti hana perlu tak qadha sembahyang. Begitu. Jadi baru dengar, dilihat di TV sekali, dengar di YouTube sekali, langsung kita jadikan ilmu. Padahal kita berilmu enggak pernah belajar sebelumnya, dasar-dasarnya enggak pernah belajar. Kita enggak kenal tentang bagaimana pensyariatan, kita enggak kenal,
tidak belajar usul fiqh, tidak belajar apa-apa. Begitu dengar YouTube sekali, dengar TV sekali, langsung kita jadikan sebagai landasan hukum. Aneh ketika kita hanya tahu segitu saja, tapi kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Walaupun kita tidak menyalahkan, arti tidak menyalahkan, tidak bisa kita mengkafirkan sesama kita kalau itu memang sebuah pandangan. Ya. Namun Bapak Ibu, kalau kita meneliti ke dalam ilmu, pendapat yang kedua, iaitu dari jumhur ulama, 4 mazhab sekaligus mengatakan wajib qada. Wajib qada. Ya. Mana dalilnya? Tadi kan disebutkan kalau yang dalil kelompok pertama, yang taubat maka diterima taubatnya, enggak perlu qada karena dianggap sudah terhapus sama sekali. Jumhur ulama itu memakai beberapa dalil. 4 mazhab ni sekaligus. Yang pertama, ya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan innal musyrikin syaghalu Rasulullah an arba'i salawat yaumal khandaq. Waktu perang Khandaq, kata Ibnu Mas'ud, perang menyebabkan Rasulullah disibukkan dengan perang itu sehingga terlewatlah 4 kali solat. Jadi sahabat dan Rasulullah itu 4 waktu solat terlewatkan. Enggak sempat solat karena enggak mau berhenti perang. Dulu perang kan di tengah-tengah lembah, di tengah padang pasir. Berhentinya malam, waktu sudah enggak nampak lagi. Seandainya ada lampu PLN, pasti sambung perang. Ini karena sudah gelap sekali, enggak ada perang, enggak bisa lanjut. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Hatta zahaba minal laili masya Allah. Baru berhenti perang ketika sudah datang malam dengan izin Allah. Fa amara Bilalan. Barulah Rasulullah menyuruh Bilal fa'azzana. Ya. Lalu Bilal disuruh azan. Ini sudah masuk waktu Isya ni. Ya. Fa shalla summa aqama. Lalu Rasulullah menyuruh langsung iqamah. Fasala ad-duhur, salatlah Rasulullah bersama sahabat salat duhur. Jadi yang diambil pertama salat duhur. Kemudian summa aqama, disuruh lagi qamat. Habis salat duhur kata Rasulullah qamat lagi. Ini menunjukkan berjamaah. Fasalla al-asr, Rasulullah salat lagi asar. Summa aqama, langsung Rasulullah kemudian suruh iqamah lagi. Fasalla al-maghrib, lalu salat maghrib. Summa aqama, baru Rasulullah suruh qamat lagi. Fasalla al-isya, barulah salat isya. Jadi Rasulullah mengqadha duhur, asar, maghrib di waktu isya, tapi duluan dilakukan qadha baru isya. Nah, itu hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Nah, kemudian ada hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah pulang dari medan perang, ya, dalam perang yang berbeda, menjelang salat subuh, enggak tahan lagi mata. Kemudian Rasulullah mengatakan, kita tidur sebentar. Diistirahatkan semua sahabat, kita tidur sebentar. Ini tengah padang pasir nih. Ya. Lalu beliau bertanya, siapa yang mau berjaga-jaga untuk membangunkan kita di salat subuh? Bilal menawarkan diri. Biar aku ya Rasulullah, kata Bilal. Ternyata Bilal berjaga-jaga di perut unta. Jadi untanya direbahkan, dia menyandarkan diri di lambung unta. Dia pun tertidur. Sehingga bangun Rasulullah dibangunkan oleh matahari, bukan Bilal yang membangunkannya. Matahari yang membangunkannya. Langsung Rasulullah mengatakan bangun, wuduk semuanya, lalu kemudian mereka salat subuh berjamaah. Ya. Lalu kemudian ada hadis dari Rasulullah, ya, yang mengatakan iza raqada ahadukum anis salah, kalau kalian tertidur di waktu salat, ketika tidur tertidur dari salat, maksudnya enggak sempat salat gara-gara tidur, falyusalliha iza zakaraha, maka salatlah ketika engkau terbangun atau ketika engkau tersadarkan, segera salat. Dan ada beberapa hadis lain yang menyebutkan tentang adanya qadha pada perkara yang tidak sengaja. Ini kan hadis ini kan enggak sengaja semua ceritanya nih.
Bukan hadis tentang yang tinggal solat waktu SMP. Ceritanya kan enggak sengaja semua ni. Ya. Hadisnya sahih tentang perkara qadha dengan perkara yang tidak sengaja, tertidur, enggak sempat, lupa, ada yang lupa solat, mungkin kerana jarang solat lupa solat. Bagaimana cara ulama mazhab mengambil kesimpulan, kok ini kan ada orang begini nanti mengatakan, nyan kan ustaz, itu kan yang enggak sengaja. Cerita tadi kan cerita meninggalkan solat dengan sengaja. Bagaimana empat mazhab mengatakan ini? Mereka mengambil kesimpulan istimbat hukumnya, kalau tidak sengaja saja disuruh qadha, yang enggak sengaja saja disuruh qadha oleh Rasulullah. Itu kan enggak dosa. Tertidur, terbangun jam 9, dosa tidak? Tidak. Atau terbangun pas matahari sedang naik, perlukah menunggu setelah selepas matahari naik sempurna? Tidak. Itu qadha boleh dilakukan di waktu yang dilarang pun boleh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu disebutkan. Begitu terbangun langsung wudu, jangan begitu terbangun lihat jam, sudah tinggal solat, udahlah besok kita coba lagi lah. Tidak begitu Pak, langsung wudu solat. Itu kan cerita enggak sengaja semua. Nah, imam yang empat mengatakan, kalau yang tidak sengaja, yang tidak berdosa, itu disuruh qadha segera, maka yang sengaja lebih utama untuk diqadha. Yang tidak sengaja saja disuruh qadha, yang berdosa, yang sengaja itu lebih utama untuk diqadha, bukan meninggalkannya begitu saja. Nah, jadi sampailah pada kesimpulan bahawa pandangan kedua ini yang dipegang oleh jumhur ulama menyatakan wajib qadha. Maka dosa bagi mereka yang meninggal dunia, tidak ada rencana untuk mengqadha salatnya. Dosa. Nah, yang hari ini Pak santai-santai saja, ya, duduk di kedai kopi, lalu kemudian baca koran, nonton TV, di rumah pakai IndiHome, hana terfikir membacut, ini dulu saya pernah bermasalah di hadapan Allah. Enggak terfikir bahawa dia waktu SMA pernah melawan Allah. Enggak terfikir, alah sudahlah, udah anggap aja masa lalu. Ini dosa besar, mati dalam keadaan tidak rencana untuk melakukan perintah Allah yang telah kita tinggalkan. Maka kalau saya pribadi ditanya oleh orang-orang di luar sana, saya katakan wajib qadha. Nah, saya berpandangan pada pandangan jumhur ulama wajib qadha. Dan ini saya anggap lebih kuat dan lebih terjamin urusan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah bisa difikirkan Pak untuk mengqadha solat. Ya, jangan tinggalkan begitu saja. Nah, baik. Nanti ini kan panjang nih. Nanti pasti ada pertanyaan, bagaimana kita qadha salatnya? Nah, tapi saya bahasnya teratur sesuai kitab aja Pak. Nanti Bapak tanya terserah enggak teratur. Karena Bapak sering tanya enggak teratur biasanya. Gitu. Ini kalau truk mesti bab cara qadha kan belum sampai. Tapi bebas, Bapak boleh tanya enggak teratur boleh. Tapi saya enggak boleh enggak teratur. Nanti ada yang tertinggal, Bapak, ya. Baik, sudah. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi jangan sampai mengira begitu dapat satu kabar langsung kita fikir, oh begitu, enggak usah qadha. Jangan sampai hanya berpandangan ilmu yang setitik dibandingkan samudra yang begitu luas. Ya. Baik, sudah. Kemudian bab yang kedua, a'zar suqutis salat. Apa yang menyebabkan seseorang gugur salatnya? Artinya enggak perlu qadha. Ini yang mau dibilang dulu. Ittafaqal ulama ala anna as-salah tusqatu 'anil mar'ah ayyamal haid wan nifas. Yang pertama, perempuan disepakati gugur salatnya ketika masa haid dan nifas. Gugur salatnya ketika masa haid dan nifas. Tidak disuruh qadha. Ya, tidak disuruh qadha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, nahnu nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'mar biqadha'is salah. Kami disuruh Rasulullah hanya untuk mengqadha puasa, tidak disuruh untuk mengqadha salat. Kenapa begitu? Kenapa haid dan nifas
tidak disuruh qada salatnya, tapi puasa wajib qada. Karena kalau puasa itu tidak membebankan seorang perempuan, dia punya pilihan 11 bulan untuk memilih-milih, itu pun enggak mesti setiap hari, boleh ambil Senin Kamis, tidak berat. Setahun dikasih waktu oleh Allah untuk mengqadha puasa. Oh, rupanya tahun depan beranak lagi, maka tertunda karena uzur. Ni masa menyusui misal, dia enggak boleh, kata doktor enggak boleh puasa. Belum selesai menyusui, rupanya sudah beranak lagi, hamil lagi, lahir lagi, menyusui lagi, anak kedua belum besar, sudah beranak lagi. Ini gara-gara sering makan bakso beranak waktu sebelum kahwin. Maka mana anak aju-aju, contohnya begitu, Bapak. Tertunda sampai 4 tahun, 5 tahun, Bapak. Belum qada. Boleh kalau uzur, tapi hati-hati ibu-ibu, kalau tidak ada rencana qada puasa, bukan karena uzur, itu tetap dosa. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu disuruh tambahkan fidyah selain daripada puasa. Namun merencanakan enggak qada, merencanakan tidak mengqada puasa, itu dosa besar. Ada tu yang sudah tinggal puasa Ramadan 11 tahun yang lalu, anak sudah besar-besar, dia sudah aman, belum diqadanya. Merencanakannya dengan sengaja, mati dalam keadaan seperti itu, dosa besar. Karena kalau qada Ramadan itu wajib pada perempuan. Namun qada salat kenapa enggak disuruh? Karena kalau disuruh qada salat, perempuan akan terpenjara dengan qada itu. Jadi hidupnya terus-terusan hanya qada. Apalagi model perempuan yang haidnya 15 hari. 15 hari haid. Kemudian 15 hari sehat. Dalam masa sehat tu, dia salat lalu qada, salat qada. Belum habis selesai haid lahum, bertambah lagi qadanya. Jadi hidupnya hanya untuk qada. Suaminya pun diqadanya. Jadi memberatkan perempuan. Allah tidak ingin memberatkan hambanya yang bernama perempuan. Makanya salat tidak perlu diqadha bagi perempuan yang haid dan nifas. Nah, laki-laki bagaimana? Kalau ada haid dan nifas ya sama. Jadi yang enggak ada rencana qadha hari ini, mungkin kemungkinannya haid, ada haid dan ada nifas, kemungkinan begitu. Nah, jadi itu orang yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, termasuklah yang tidak wajib mengqadha adalah kafir al-asli. Nah, ini yang saya perkuat pemahaman dalam mazhab Syafi'iyah. Wa qala Syafi'iyah, pertama la tajibu shalah 'ala al-haid wan nufasa. Tapi disepakati oleh para ulama, haid dan nifas enggak perlu qadha. Berikutnya al-kafir al-asli. Kafir asli iza aslama fala yukhatab biqada'is salah. Orang yang muallaf dari kafir asli tidak diwajibkan mengqadha salat sebelum dia kafir, sebelum dia Islam. Liqaulihi ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Berdasarkan ayat Allah, Muhammad beritahu kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka Allah hapuskan segala-gala dosanya. Ma salaf, yang sudah berlalu Allah hapuskan. Makanya orang kafir berdasarkan permintaan Allah tidak perlu dibebani dengan kewajiban Islam, yang dihitung dari umurnya baligh, enggak perlu dibebani. Kemudian alasan kedua, kalau kafir dibebani urusan itu, maka dia enggan untuk masuk Islam. Ini contoh, Pak. Ada orang kafir masuk Islam umur 60 tahun. Lalu kemudian kita katakan, Bapak, dalam Islam tu kita ini dibebankan kewajiban dari umur baligh. Bapak umur baligh berapa? Kata orang kafir ni 15 tahun. Arti baligh terjadi mimpi basah pertama bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Lalu kita katakan, Bapak umur sekarang 60 tahun, berarti potong 15 tahun,
45 tahun bapa wajib solat. Harus diambil, Pak. Di hari itu juga dia mengatakan, saya keluar kembali dari Islam. Lo kutubi lo han kasib. Enggak ada rencana lagi saya masuk Islam. Itu contoh kalau orang kafir dibebankan kewajiban itu. Maka kafir tidak ada dosa sama sekali. Kalimat syahadat sudah cukup bagi Allah. Kalau itu ikhlas keluar dari batinnya, Allah hapuskan segala-galanya. Dan saking rahmatnya Allah, yang dosa dihapuskan, yang pahala kan seharusnya dihapuskan juga kalau mau adil. Kalau mau adil, dosa dihapuskan, pahala pun jangan dianggap. Kebaikan mereka pernah bantu kaum muslimin, mereka pernah bantu waktu kita tsunami, contoh begitu. Maunya kan kalau mau adil, dosa jangan dianggap, perbuatan baik pun enggak usah dianggap, mulai saja dari umur 60 tahun. Namun dengan kasih sayang Allah, rahman Allah, yang dihapus cuma dosa, pahala dirapel semuanya oleh Allah. Dulu dipending kalau tidak mengakui pemberi pahala. Begitu diakui siapa pemberi pahala, langsung dirapel oleh Allah. Semua amal mereka yang baik-baik, NGO, LSM, bantu sedekah, ada Cina kasih wang ke orang miskin, orang Aceh, contoh. Kadang-kadang orang Aceh kasih ke orang Cina miskin, itu contoh. Semua kebaikan mereka dirapel, ditulis kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu harus pegang benar-benar. Allah dengan penghinanya, dengan pengkhianat, dengan orang yang memburuk-burukkan Allah, Allah begitu berbuat. Apalagi kita yang tidak pernah mendurhakai Allah. Maka perlu ada husnudzan, Pak. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Bisa bayangkan dengan kafir saja Allah perlakukan seperti itu. Kita yang lahir dari Muslim, umur 7 tahun sudah salat. Lalu kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Jangan lakukan maksiat untuk transit ke neraka saja. Itu saja, Pak. InsyaAllah selamat. Jadi jangan ada maksiat yang bisa transit. InsyaAllah kita surga. Namun transit itu yang menyakitkan. Jadi begitu divonis Allah, kamu mukmin, kamu muslim, tapi kamu pernah mengambil kredit di bank, tidak taubat sampai hari ini, maka dimasukkan Allah ke neraka. Satu hari di neraka 1000 tahun yang engkau hitung di dunia. Yang kehinaan jeruk ada, Pak. Di situ kita baru jeruk. Maka jangan transit. Kafir saja Allah ampunkan, segala-galanya diangkat kembali, semua pahalanya dirapel oleh Allah. Nah, ini makanya orang kafir tidak dituntut untuk melakukan kewajiban sebelum dia kafir. Namun berbeda dengan kasus murtad. Wa ammal murtad iza aslama. Murtad ni dulu pernah Islam, lalu keluar, lalu masuk lagi Islam. Nah, orang yang murtad kalau masuk lagi Islam, fayulzimuhu qada as-salah, wajib dia melakukan qada salat selama dia murtad. Li'annaha wajaban alaih, karena dulu salat itu pernah diwajibkan kepadanya. Wa'takada wujubaha, dan dulu sebelum dia murtad dia pun yakin salat itu wajib. Wa qadara ala tasabbub ila adaiha fahuwa kal muhdis. Maka dia penyebab dia murtad sebelum ketika dia murtad, semua yang dia lakukan itu seperti orang yang terjadi hadas. Jadi kewajiban dia sebelum hadas sudah ada, habis wuduk kembali wajib lagi lakukan kewajiban itu. Begitu ibaratnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi lazimahu qada'uha, wajib qada semua amalan-amalan orang Islam yang dibebankan kepadanya ketika dia kembali ke dalam Islam. Jadi berapa tahun murtad? 5 tahun. Balik lagi ke Islam, itu wajib. Kalau tidak dia lakukan itu, maka walaupun dia kembali Islam, tapi tetap nanti dihitung dosanya oleh Allah, tidak dihapuskan seperti orang kafir selama dia belum mengambil kembali salat yang pernah dia tinggalkan selama murtad. Jadi berbeda kasus dengan murtad. Yang terakhir untuk pagi ini, satu orang lagi yang terbebas dari salat, yaitu wa man zala aqluhu bijunun
أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه. Orang yang junun, hilang akal karena gila atau sakit atau sebab-sebab yang mubah hilang akalnya, maka selama masa hilang akalnya itu tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Orang gila itu ketika sudah sembuh pun tidak wajib mengqadha salatnya berdasarkan hadis Nabi, rufi'al qalam an salasah, malaikat mengangkat pena dari 3 orang, dari anak-anak, anis sabi hatta yablugh, anak-anak dari bayi sampai balik enggak ada dosa, kemudian anin naim hatta yastayqid, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh, anil majnun hatta yafiq, itu enggak ada dosanya. Namun sebagai catatan, ini sudah terakhir nih Pak, ini terakhir, betul-betul terakhirnya. Itu sebab-sebab yang mubah yang model begitu. Gilanya dari kecil atau disihir, penyebabnya mubah, bagi dia mubah, dia enggak lakukan maksiat. Tetapi wa amma man zala aqluhu bisababin muharram, orang yang hilang akalnya gara-gara perbuatan yang haram, kaman syaribal al-khamar, seperti orang yang terus-terusan meminum khamar, awil musakkar, atau yang benda-benda memabukkan. Dia gila gara-gara ganja, dia gila gara-gara sabu-sabu. Orang yang gila seperti ini ketika sembuh yajibu alaihil qadha, tetap wajib qadha selama dia gila. Kenapa? Karena dia menggilakan dirinya sendiri. Jadi orang gila gara sabu ni gila dosa. Walaupun setelah gila perbuatannya enggak dihitung, tapi penyebab dia gila dihitung, iaitu dosa. Kalau dia mati dalam gilanya, yang jadi catatan adalah catatan terakhir sebelum gila. Berarti gila gara-gara sabu-sabu, gila gara-gara ganja. Itu catatan terakhir adalah dosa. Selama dia gila, dia pukul, dia ngamuk, dia lempar mobil, segala macam, itu enggak dosa. Tapi penyebabnya dosa. Berbeda dengan orang yang gila alami. Makanya kalau mau gila, pilih gila yang alami, jangan gila yang tidak alami tadi. Baik, begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada waktu kita 5 menit sambil kita menunggu waktu solat. Ini 5 menit lagi baru boleh solat, Pak. Baik, sebentar Pak Salman. Kita yang ini Bapak, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya termasuk salah satu yang dipukul melalui kalimat kodok untuk sholat. Ini pernah saya dengarkan waktu ceramah di Surabaya. Kemudian mengenai kodok tadi, saya contohkan begini. Kalau istilahnya yang pernah saya dengarkan itu membatalkan kewajiban sholat. Contoh misalkan kita waktu kecil itu dari dulu 10 tahun kemudian menuju ke 20 tahun, katakanlah 10 tahun 10 tahun dikalikan 1 tahunnya itu 350 ke 365, kemudian totalnya berarti 3.650. Ambil contoh subuh zuhur, berarti kita harus mengodok 3.650 kali waktu zuhur. Caranya sekarang, caranya apakah 3.650 kali zuhur itu kita cicil atau kita ambil sekali? Ini contoh satu saja. Bisa jadi kita ini terus terang aja, pertanyaan kedua itu adalah lupa. Angka yang 10 tadi kan perkiraan. Kadang lupa, apakah kita benar-benar istiqomah pada saat umur 20 tahun itu, kan masih ada bulan lagi. Nah ini cara menghisap ala kita ini kadang-kadang kurang teliti gitu. Ini caranya santinya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, ini tadi yang saya maksudkan. Saya belum sampai ke situ, tapi terbahas ke depan. Namun boleh bertanya, Pak. Boleh, tidak mengapa. Nanti ke depan itu akan terbahas satu bab tentang
al-qadha in jahala adadal fawaid. Iaitu bagaimana mengqadha salat ketika seseorang tidak yakin dengan jumlah rakaat, dengan jumlah salat. Nanti dibahas pertama yang perlu kita ketahui, kita kan dulu pernah meninggalkan salat SMP, SMA. Ini tambahan informasi dulu Pak. Nggak yakin lagi berapa tahun salat itu. Kita nggak tahu lagi berapa kali kita tinggalkan salat. Makanya dalam pandangan jumhur ulama, qala al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah yajibu alaihi an yaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi fi al-furud. Dia wajib mengqadha seyakin-yakin jumlah yang pernah dia tinggalkan. Yakin itu bagaimana? Tentu bertambah, bukan berkurang, baru yakin. Jadi kalau antara 2 tahun, 3 tahun misal, kita yakinnya ke 3 tahun sepertinya kita tinggal salat, maka yakinkan 3 tahun. Dan kalau sudah yakin, jadi pasang dulu niat berapa tahun kita yakin enggak salat. Sudah 3 tahun lah kita anggap enggak salat. Kita hitung masa-masa kita jahiliyah. Nah 3 tahun itu dihitung. Kalau satu tahun 365 hari dalam hitungan Masehi. Satu hari 5 kali salat. 365 kali 5 1095 waktu salat. 1095 waktu salat. Kali 3 tahun, kali 3 berarti 3645 waktu salat. Nah, bagaimana cara ambilnya? Entah betul pun yang saya bilang tadi. Ada guru matematik di sini, Pak. Kira-kira begitulah. Bapak jangan terlalu percaya dengan bilangan-bilangan. Tapi menan kira-kira. Tapi 1095 betul. Kali 3 3645 kali waktu solat. Begitulah kira-kira. Itu bagaimana cara ambilnya? Nah, boleh 2 cara, Bapak. Boleh 2 cara. Pertama, boleh dengan cara Nabi SAW tadi yang model perang Khandaq. Bapak dalam sehari habis solat, misal habis solat subuh, melakukan qadha salat langsung 5 waktu untuk sehari. Salat subuh, lalu bangun lagi niat salat zuhur, tapi tambahkan niatnya qadhaan. Enggak boleh lagi adaan karena sudah berlalu waktunya itu di waktu SMP sana. Kemudian bangun lagi salat asar, bangun lagi salat maghrib, bangun lagi salat isya. Berarti sudah hitung sehari. Catat di kalender model pemilu saja, Pak. Tarik garis sekali. Nanti kalau sudah 5 diikat, berarti sudah 5 hari. Kalau ngambil model sehari. Atau cara kedua, boleh ngambil dicicil habis salat subuh sekali lagi dengan niat qadhaan. Tapi sebaiknya jangan salat di masjid. Karena menimbulkan fitnah. Nanti orang tanya, apa salat habis salat subuh langsung? Mana ada salat habis salat subuh? Nanti orang macam-macam mengatakan di kapungoi. Padahal kita salat qadha, bagusnya ambil di rumah. Setelah pulang dari pengajian, pulang ini langsung ambil. Contoh yang kedua, habis salat subuh sekali. Ustaz, apa hukumnya kita ngambil di waktu yang terlarang, sedang naik matahari? Secara normal kan enggak boleh, kecuali salat yang muncul karena sebab. Salat tahiyat, salat sunnah wudu, gerhana matahari, termasuk al-faitah. Dalam mazhab Syafi'i pun dikuatkan, termasuk yang boleh salat qadha. Itu boleh, di waktu terlarang pun boleh. Karena pada dasarnya kita lakukan qadha itu bukan lagi di waktunya. Nah, nanti habis salat zuhur, atau sebelum salat zuhur pun boleh. Ambil lagi zuhur sekali, nanti salat asar, ambil lagi salat asar qadhaan sekali, terus sehari begitu. Itu juga boleh sampai 3 tahun. Arti 3 tahun enggak mesti kita menunggu 3 tahun. Kita bisa melakukannya dalam ukuran beberapa tahun saja. Namun kalau sudah bertimpal-timpal solat, Pak, kita ngambil model sekali ambil habis solat subuh, duhur, asar, itu biasanya enggak khusyuk. Karena kita sudah lelah. Kita cuma khusyuknya di salat subuh qadha sekali. Duhur masih lumayan khusyuk. Asar dah menyesal. Asar dah menyesal. Katalah aku ini.
Ini sudah nyesal saya ambil kayak gini. Enggak khusyuk tidak dianggap. Karena qada itu harus melakukannya seperti ada. Jadi bagusnya ambil secara rutin. Atau menunggu kita 3 tahun lebih bagus. Kita berjalan terus 3 tahun. Ya. Itu sambil menunggu 3 tahun. Itu cara yang dibolehkan mengqada salat. Namun niatnya tetap qadaan. Ya. Kira-kira begitu ya Bapak. Okey, baik. Jadi jangan ambil yang 3.600 itu dalam sehari, Pak. Ini langsung dalam raka jumandum. Ya. Sudah. Namun saya ragu sedikit karena belum saya dapat. Bolehkah ambil subuh sekali? Lalu ambil lagi subuh untuk 10 hari. Mohon maaf saya belum dapat. Ni Ana Gurai katanya Ana Fajri. Nah keterangan dalam kitab lain. Boleh atau tidak ambil subuh sekali. Kemudian ambil lagi subuh sekali untuk hari kedua. Ambil lagi subuh. Itu saya belum tahu. Gimana pandangan lain? Bolehkan. Berarti kesimpulannya dibolehkan. Alih cok subuh 3 tek lam. Kalau tidak mudarat boleh. Ya, artinya habis subuh lagi, kemudian subuh lagi, kemudian subuh lagi. Wallahu alam. Kemungkinan boleh kalau tidak mudarat. Tapi nanti kita cek ya sama-sama insya-Allah. Baik, kira-kira begitu ya Bapak. Ada Pak Salman silakan. Saya pernah ikut dalam pengajian yang katanya ketika kita terbangun pukul 7 itu langsung salat subuh adaan, tidak ada. Itu yang pertama. Berikutnya kita dalam keadaan sakit, tidak mungkin tayamum, hanya meniat pada salat. Benar itu Ustaz? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, kita terbangun salat subuh jam 7, sudah selesai waktu subuh. Bagaimana waktu salat itu? Apakah adaan atau qadaan? Diingat definisi tadi Pak, yang namanya qada, semua salat yang sudah keluar dari waktunya itu tetap masuk ke dalam qada. Jadi niatnya bukan adaan tapi qadaan. Namun tidak berdosa. Itu bedanya dengan yang tinggal-tinggal waktu SMP tadi. Tidak berdosa. Kita tetap niat qadaan karena sudah keluar dari waktunya. Jadi, tapi enggak ada beban dosa karena tidak sengaja. Yang berdosa tadi yang tadi itu, yang tinggal masa lalu dengan sengaja ditinggalkan, itu harus diiringi taubat. Ya, tetap qadaan. Karena kalau adaan dilakukan di dalam waktunya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, sakit tidak mungkin tayamum. Jadi niatnya qada benar itu? Sakit tidak mungkin berwudu. Iya, tayamum enggak mungkin. Faqidut tahurain, tidak mungkin berwudu, tidak mungkin tayamum. Lalu meniatkan qada. Itu benar itu. Maksudnya niatkan qada nanti solatnya begitu. Tidak menghormati waktu salat karena tidak memungkinkan. Maksudnya kita solat atau meniatkan nanti solat. Kita sakit, enggak mungkin wudu. Menghormati waktu salat pun enggak mungkin karena enggak ada wudu. Kita niat qadanya benar itu Ustaz. Jadi begini Bapak. Ada kasus memang disebut dalam kitab faqid at-tahurain. Dua-duanya enggak bisa. Ya, artinya air pun enggak bisa kena. Ini pun enggak bisa. Itu dalam mazhab Syafi'i tetap wajib solat selama dia masih sadar. Solat itu untuk menghormati waktu. Nanti diqadha ketika sudah sembuh. Diqadha setelah sembuh, wajib qadha. Namun merencanakan enggak bisa solat lah. Padahal bisa solat. Misal contohnya, dia memang enggak ada wudu, enggak ada apa-apa. Tetap disuruh solat untuk menghormati waktu. Nanti qadha. Namun merencanakan qadha artinya sengaja enggak solat, nanti aja sudah sembuh. Itu tetap tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Jadi memang enggak sah solat kita. Sama seperti orang yang tergantung najis. Di rumah sakit ada kateter tergantung. Memang enggak sah solatnya, enggak bisa dicabut pun karena bergantung najis, tapi tetap disuruh solat untuk menghormati waktu solat.
Setelah itu ketika sembuh wajib qada. Begitu juga. Jadi tapi merencanakan nanti saja qada sehingga enggak melakukan apapun, itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi tidak gugur karena masih sehat akal. Yang gugur itu kalau sudah hilang akal. Ya, arti gugur kapungo, sudah terlalu lama dalam keadaan koma, itu insya-Allah tidak bermasalah. Baik, kira-kira begitu. Masih ada terakhir. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi di awal pengajian kita menyebutkan ada hal yang kedua berkaitan dengan ibadah. Dengan contoh bahwa jika ada salat di rumah tiba-tiba terdengar iqamah lalu kita menuju ke salat masjid untuk melaksanakan salat yang sama seperti yang kita laksanakan di rumah, tapi ini berjamaah. Nah, itu disebut dengan tadi di awal adalah dengan mengulang pekerjaan yang sama pada waktu yang sama. Nah, namun ada yang terjadi ketika Jumat. Nah, jadi setelah sholat Jumat lalu ada menyebutkan ada yang ada zuhur. Nah, maksudnya yang ada itu mengulang Jumat lagi. Mestinya sholat di apakah itu juga termasuk yang ada atau ada istilah lain? Baik, kalau kita baca tentang pembahasan salat Jumaat, ya, ada masjid-masjid yang melakukan i'adah zuhur. Itu bisa terjadi dengan beberapa sebab dalam kitab. Di antaranya tidak cukupnya jumlah jamaah 40 dalam pandangan Syafi'i dan Hambali. 40, tidak cukup. Itu nanti disuruh yang ada zuhur. Kemudian bisa terjadi karena ta'addud masjid, berbilang masjid dalam satu kampung. Yang sah yang melakukan takbiratul ihram pertama. Siapa yang melakukan takbiratul ihram pertama antara dua masjid ini? Dia yang sah salat Jumatnya, maka wajib i'adah zuhur bagi yang tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kalau semuanya sempurna? Ya, sempurna, enggak masjid cuma satu, jamaah yang faham tentang Jumat melebihi 40, apakah tetap disunnahkan i'adah zuhur? Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada yang, saya lupa ulama yang mengatakan, siapa nama ulama saya lupa, yang ada yang mengatakan tetap disunnahkan i'adah zuhur. Namun lebih banyak yang mengatakan tidak disunnahkan melakukan i'adah zuhur kalau semuanya lengkap sempurna, tidak ada masalah apapun di dalam solat tersebut. Jadi ini pandangan yang lebih kuat kalau sudah semuanya lengkap. Namun kita tidak bisa menyalahkan mereka yang mengambil pandangan yang pertama tadi, yang mengatakan tentang tetap disunnahkan untuk melakukan i'adah zuhur. Ada pandangan itu Pak dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Namun saya lupa nama yang mengatakan disunnahkan tersebut. Ya, saya lupa, entah Imam Ar-Ramli, entah Imam Asy-Syarbini, lupa saya di antara mereka yang mengatakan tetap sunnah untuk melakukan i'adah zuhur. Namun pandangan yang lebih kuat kalau semuanya sudah sempurna maka tidak perlu melakukan i'adah zuhur, kecuali tadi ada penyebab tadi. Ya. Nanti insya-Allah ketika membahas masalah salat Jumat itu terbahas dengan baik ya Pak. Ini panjang lebar dibahas dalam kitab ini juga begitu disebutkan. Ya. Baik, kira-kira begitu. Sudah waktunya kita menunaikan salat untuk menutup paket subuh kita, ya. Dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.